Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Rohma dengan NIM 195101255 dari kelas A2 2019 Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan serta menunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra dalam materi pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu ya. Nah, pada video ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra online yang dapat diakses melalui browser Chrome atau Mozilla Firefox yang ada di laptop kalian. Atau kalian bisa juga menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah terinstall di laptop kalian. Jadi kalian boleh menggunakan yang online ataupun aplikasi yang sudah terinstall. Baik. Pertama-tama sebelum kita masuk ke rumusnya atau perintah-perintahnya, kita hilangkan terlebih dahulu garis bilangan ya. Caranya ada di sebelah kanan, diklik yang ini, kemudian dipilih yang ini. Nah, nanti dia akan menghilang. Kalian juga bisa menghilangkan kotak-kotak ini dengan mengklik yang ini, pilih yang layar putih. Oke, kita putih seperti ini saja. Nah, langsung saja kita masuk ke penggunaan aplikasi GeoGebra dalam materi pertidaksamaan linear satu variabel. Pertama, kalian masukkan perintah input sequence di menu input ya, yang paling bawah. Kemudian kita tulis I, yang kita mulai dari 1 sampai dengan 10 dengan batasnya itu 1. Kita buat 3 perintah sequence ini. B dengan variabel yang berbeda ya. Sequence sama I, 1 sampai dengan 10 batasnya 1. Yang C juga sama. Sequence dari 1 sampai 10 juga. Batasnya juga 1. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita membuat 3 sequence ini, kita buat random elemen ya dari ketiga variabel tersebut. Tadi sampai variabel C, berarti sekarang D. D random elemen, masukkan rumusnya random elemen ini ya, random elemen list. Pertama kita yang A, variabel A, kemudian random elemen B, yang F tersisa yang random elemen untuk yang C. Oke, random elemen ini nanti berfungsi untuk soal-soal angka-angka atau konstanta atau koefisien nanti muncul pada soal ya. Oke, selanjutnya kita buat button atau tombol new problem di sini. Diklik yang di bekas slider tadi, terus ada pilihan button, diklik. Kemudian kita tulis caption saja, caption dulu, new problem. Nah, GeoGebra script ini kita isi dengan update construction, turun siku ya, buka dan tutup. Nah, fungsinya nanti ketika kita klik ini, oke, masih ada yang salah sih. Scripting, update, cons, kurang S di sini ya. Nah, ini, oke. Nah, jika klik di sini, nanti random elemennya akan berubah. Nah, selanjutnya kita buat teks soal ya. Kita buat teks soal di pilihan teks ini. Kita klik di bawah new problem.
Nah, kalian memilih atau klik yang latex formula ya. Oke, nah ini latex formula. Nah, kita mau membuat ketidaksamaan linear satu variabel. Caranya yaitu kita masukkan variabel atau urutan angka yang ada di sini dalam sini. Kita pilih tadi klik yang advance, kemudian ini pilih dari yang random element ya, yang agar teracak angkanya nanti. Yang D, tambahkan huruf ketik X untuk variabel dari D-nya, ditambah E. Di sini kita coba lebih kecil dari F. Oke, kita bisa lihat previewnya. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Kita bisa ubah di sini. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul teks seperti ini. Soalnya, ketika kita klik view problem, dia akan berubah. Nah, jika kalian ingin mengubah warnanya atau memberi warna, setting. Kemudian color, pilih yang background color. Kemudian misalkan kita ambil coklat. Nah, oke, bisa ya, tinggal dipilih warna sesuai selera kalian. Kita coklat saja. Oke, selanjutnya, setelah kita membuat soal ini, kita buat langkah penyelesaiannya. Untuk mulai dari langkah penyelesaiannya, kita buat teks sama seperti lagi, namun dengan variabel yang berbeda agar tidak sama terus dengan soalnya. Maksudnya tidak sama terus itu agar bisa berfungsi ya. Kita buat dari ini F, berarti sekarang G. G sama dengan D. H sama dengan, bebas ya kalian boleh bebas. F, misalkan G sama dengan D, H sama dengan F, berarti satu lagi yang belum. I sama dengan P. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat lagi soalnya ya. Atau untuk langkah penyelesaiannya. Kita teks sama seperti tadi, latex formula. Kita pilih di J, X ditambah X ditambah I, boleh lebih kecil daripada H. Nah, ini. Oke, kita lihat buktinya dia akan seperti ini. Oke. Setting lagi untuk warna itu. Selesai ya. Nah, ketika kita klik, dia akan berubah sama. Oke, setelah ini kita buat slider ya. Slider untuk dapat mengubah konstanta yang ada pada soal ini. Kita buat slider sampingnya dari angka 1, minimal 1, sampai dengan 10. Jaraknya itu 1 ya. Seperti ini. Oke, nah. Ini belum bisa berubah. Tidak berubah kan ya? Nah, agar bisa mengikuti angka atau berubah, ketika slider ini digeser, kita masukkan di sini F. Ini dikurang dengan variabel slider J. Yang ini itu dikurang J juga. Nah, itu ketika kita geser, konstantanya akan berubah. Jadi ini slider yang berfungsi untuk merubah konstanta pada soal. Oke, nah selanjutnya kita buat langkah penyelesaian. Setelah ini kita buat teks. Kita buat teks tadi ini itu variabel G ya. Teks formulanya jangan lupa. Variabel G, X jangan lupa variabel juga. Ditambah maaf, I-nya di sini ya, di sini lebih kecil daripada H.
maaf, bukan ini. Kita langsung masuk ke ininya, ke langkah selanjutnya. Itu kita edit. Ini hapus, langsung saja untuk isinya G lebih kecil daripada H. Oke, ini langkah selanjutnya ya. Setelah ini kita ubah lagi. Ini. Oke. Nah, hasil dari ini tuh ke sini ya. Kita hilangkan si 2 ini. Menjadi 0 seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat input box untuk menaruh jawaban ya. Nah, di sini tuh kita tulis ada link object. Nah, untuk link object itu maksudnya jawabannya ya, yang mana yang harus kita linkkan atau disambungkan. Oke, sebelum ini kita buat terlebih dahulu. Ketika kita menyelesaikan ketidaksamaan secara manual, pastikan di sini kita dibagi 7 masing-masing ya, untuk menghilangkan si 7 di sini atau agar nilai X itu 1. Kita jawab dulu tadi sampai J variabelnya sekarang K sama dengan hasilnya, berarti itu yang ini tadi variabel H per G, hasilnya itu bakal H per G ya. Nah, 1 ya, 7 dibagi 7, 1 ini 1. Oke. Nah, setelah ini kita buat sequence lagi ya. Sequence lagi. Kenapa sequence ini? Karena kebetulan dia masih 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Nah, jadi dia bulat ya bilangannya, tapi ada kalanya dia akan desimal. Nah, kita butuhnya itu kan berbentuk pecahan, tidak desimal. Jadi kita akan membuat sequence atau perintah lagi agar nanti hasil dari penyelesaiannya itu bernilai pecahan ya. Pertama kita buat sequence lagi, JK berarti sekarang L sama dengan sequence. Sekarang masih I, I. Kita mulai dari 1 sampai 10 yang pertama ya, dengan batas 1. Nah, yang untuk variabel M, kita buat sequence, 2 sequence maksudnya. Sequence. Di sini kita mulai dari negatif 10. Karena mengapa? Karena nanti kemungkinan ada hasil yang bernilai negatif. Nah, kita negatif 10 sampai dengan 1 saja agar nolnya ikut dengan batas atau jaraknya juga 1 ya. Oke, setelah kita buat sequence ini, kita buat gabungan dari kedua sequence dengan memasukkan input union atau gabungan ya. Union list, list yang ini ya. Kita pakai yang ini, kita masukkan L dan M. Jadi di sini akan ada angka dari 1 sampai dengan negatif 10. Nah, panjangnya kesananya. Oke. Nah, dari sini kita masukkan random elemen lagi agar hasilnya dapat diketahui nanti, bernilai pecahan hasilnya maksudnya. Agar hasilnya bernilai pecahan. Caranya kita buat variabel lagi, berarti sekarang variabel O sama dengan random element, tetap random element seperti awal. Nah, pertama kita masukkan random element M dibagi dengan random elemen yang union tadi, berarti N. Nah, nanti hasilnya akan acak ya dari kedua variabel ini. Oke, sekarang kita masuk ke input box. Input box diklik di bawah. Captionnya kita tulis nilai X. Tadi lebih kecil dari. Nah, seperti ini. Linkkan objek dengan variabel O yang tadi kita buat. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita isi dulu. Misalkan kita isi, boleh acak terlebih dahulu. Misalkan boleh kita langsung
boleh acak atau samakan dengan jawaban yang kalian sudah temukan tadi. Tapi ini dihapus terlebih dahulu juga boleh, 7/7 misalkan. Nah, jika merasa kalian input box-nya itu terlalu besar seperti ini, kalian bisa mengaturnya ya. Kanan, kemudian setting. Nah, di sini pilih pada bagian style. Nah, input box length atau panjang dari input box-nya kita ke 5 cm atau 5 saja ya. Nah, nanti dia akan berkurang. Kalau mau panjang boleh kita diubah di sini saja ya. Kita 5 saja teman-teman. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita kan belum mengetahui nih. Ya, 7/7 itu benar. Maksudnya jawabannya benar atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya, ini jadi si anak ya, peserta didik yang akan mengisi. Jadi kita tulis dulu ya. Nah, buat biar mereka bisa mengeceknya, kita buat di sini teks salah dan benarnya. Kita buat teks sebelah sini. Oh, ini masih input box. Maaf. Kita ke teks. Nah, salah. Sudah terulang teks formula, salah dan benar. Lagi benar. Oke. Nah, ini. Kita bisa edit, tidak perlu teks formula ya. Nah, salah atau benar. Nah, kita digabungkan saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengubah warna atau ukuran dari teks ini di setting ya. Bisa klik kanan, kemudian setting, mana yang mau diubah atau diberi warna bisa diklik kanan, kemudian pilih setting. Kita teksnya misalkan small aja. Nah, tadi kita klik itu yang teks. Oh, yang ini dulu. Nah, yang benar dulu setting. Nah, teks 3 ya. Atau dia kita ubah menjadi kalau benar warna merah berarti warna hijau benar. Nah, benar warna hijau. Kemudian yang salah kita beri warna merah. Oke, pilihnya di background color ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika ingin mengubah ukuran, bisa di teksnya, kemudian pilih. Ini ada dari kecil, sangat kecil, sedang, besar, dan seterusnya. Kita pilih di yang kecil saja. Nah, ini sudah ya. Ada salah dan benar, kita satukan saja. Nah. Oke. Lanjut lagi. Nah, setelah teks benar dan salah ini, kita lanjut lagi ya, kita untuk mengaktifkan tombol dari benar dan salah ini. Jadi misalkan dia jawabannya benar, nanti yang muncul akan teks benar atau tombol benar ini. Nah, yang teks ini akan hilang. Nah, begitu pula sebaliknya, jika siswa atau peserta didik mengisi dengan isian yang salah, jawaban yang salah, maka yang muncul nanti akan tombol salah dan yang benarnya hilang. Oke. Kita mulai dari yang tombol benar dulu, terlebih dahulu. Klik kanan, setting. Nah, masuk ke advanced. Nah, ini condition to show object. Nah, kita klik di sini. Nah, jawaban yang benar itu tadi kita tulis ini ya, yang O. Variabel dari O atau yang K ini. Jadi kita tulis O sama dengan K. Oke, seperti ini. Nah, dia tetap muncul ya, karena 7/7. Misalkan kita ubah hasilnya menjadi 4. Nah, nanti benarnya akan hilang. Nah, kita lanjut yang ke salah. Nah, tadi jika yang salah, yang benar ya maaf, tadi jika yang benar itu bagian condition to show object ini K sama dengan O atau O sama dengan K. Untuk yang salah, kita tulis O lebih besar, lebih kecil daripada K atau kita pakai atau ya. Sebentar. Kita pakai atau tadi ada di klik di sini.
atau lebih besar daripada K. Oke. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini ya, kita tulis. Misalkan hasilnya itu 7/7 atau 1. Nanti benar yang akan muncul. Oke, sampai sini. Nah, ya. Selanjutnya, kita tinggal rapikan. Masukkan langkah 1 penyelesaian. Tombol penyelesaian, tombol langkah 1. Gimana caranya? Langsung saja. Pertama kita masuk ke ini, checkbox. Nah, ini ya. Oh iya, sebelum kita masuk checkbox, kita beri di sini juga ya. Langkah 1, langkah 2. Langkah 1, langkah 2, maaf, tombol benar dan salah yang di sini. Nah, tapi kita buat terlebih dahulu peraturan atau bagaimana pengerjaan pada GeoGebra ini. Kita tulis peraturan teks ya di sini. Oke, perhatian. Ubah, caranya itu ubah konstanta di ruas kiri menjadi 0. Nah, seperti ini. Oke, kita ubah warnanya jadi coklat juga. Backgroundnya atau teks sendiri. Oke, sip. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah ini berarti kita harus mengubah ini agar ketemu nilai ini 0 ya. Menghilangkan konstanta di ruas kiri. Kita taruh di sini tombol benar dan salah juga. Benar. Satu lagi. Salah. Oke. Lagi ya. Nah, sekarang kita yang salah dulu, kita ubah menjadi warna merah. Oh, di background color ya. Background color merah. Oke, yang benar diklik saja yang pada bagian input, menu input. Benar. Kita pindah ke dulu. Benar. Kita ubah menjadi hijau. Oke. Nah, sudah kita lihat. Nah, sudah ya, benar sudah. Oke, kita aktifkan. Kita langsung saja masuk ini yang tombol benar ya, advance. Nah, tadi peraturannya atau cara pengerjaan itu ubah konstanta di ruas kiri menjadi 0. Berarti kita masukkan condition to show object-nya itu. Tadi ini kita lihat dulu ya. Nilai 0 itu dia variabel apa? Nah, ternyata variabel i ya di sini. Bisa dilihat dengan klik kanan kemudian edit saja. Nah, dia berarti variabel i ya. Nah, masukkan ke condition show to object-nya, i sama dengan 0 berarti. Oke, nah dia nanti akan muncul ya. Nah, sekarang kita yang salah, tombol salah. Yang tombol salahnya itu berarti i lebih kecil daripada 0 atau hilang sebentar. Yang salah, condition to object, i lebih kecil daripada 0. Kita buat ataunya. I lebih kecil daripada 0. Tidak bisa separuh. Kenapa tidak bisa? I lebih kecil daripada 0. Maaf, 0. Atau lebih kecil daripada 0 atau i lebih besar daripada 0. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti sih salahnya akan hilang. Kalau misalkan kita geser slidernya, oke. Kalau misalkan kita geser slidernya, ini bukan ini.
Maksudnya ini salah masuk. Maka jika kita geser slidernya, maka si benarnya akan hilang ya jika tidak nol. Ketika nol, dia akan muncul seperti itu. Oke, kita buat di sini kita tulis pengerjaan langkah pertama, ini langkah kedua, kemudian ini langkah ketiga. Agar ini ya memunculkan dan menghilangkan langkah-langkah ini. Jadi agar peserta didik tersusun atau dari awal pengerjaannya. Caranya kita masukkan checkbox, kita acak terlebih dahulu saja. Captionnya kita buat pertama penyelesaian. Oke, nah seperti ini. Nanti jika sudah aktif, ketika kita klik ini, yang di sini akan hilang. Langkah-langkah ini akan hilang. Kita masukin lagi. Ada 3 langkah ya, berarti langkah 1. Kemudian langkah 2. Sensor. Captionnya ya, langkah 2. Satu lagi, langkah 3. Oke, seperti ini. Ini kita rapihkan sekarang, pindahkan ke move. Kita rapihkan, karena ini jika kita pindah tidak bisa, klik kanan terlebih dahulu, terus fix checkboxnya dihilangkan. Kita rapihkan. Ini juga nih. Ini satu. Nah, ini langkah 1 ya, di bawah penyelesaian itu kita tulis langkah 1. Langkah 1 ini dipindahkan. Yang teks salahnya juga jangan lupa ya dipindahkan. Kemudian slidernya kita ke bawahkan. Kita masukkan langkah 2 di bawah langkah 1. Nah, selanjutnya langkah 3. Oke, ini jangan lupa dipindahkan ke tombol benar. Nah, tombol salahnya karena tidak terlihat, dia akan pindah jauh, berbeda. Nah, kita pindahkan saja di sekitar sini tadi ya, dan di sini kita coba. Nah, sudah ya, mirip. Ini kurang kesini. Nah, sudah ya, sudah sama. Oke. Nah, jika sudah checkbox seperti ini, kita akan mengaktifkan checkbox tersebut. Caranya, pertama, yang harus kita lakukan adalah melihat variabel dari checkbox. Caranya itu klik kanan ya. Nah, ini ada boolean value. Itu S, berarti dia bervariabel S. Nah, selanjutnya kita klik kanan, setting pada input box, kemudian advance, condition to show object, kita masukkan variabel langkah 3 tadi ya. Langkah 3 itu variabelnya S. Nah, jadi ketika checklistnya tidak ada, tidak tercentang, ini langkah 3 dia akan hilang. Tapi ketika kita centang, maka kita hilangkan dulu ini. Nah, maka dia akan muncul ya. Nah, yang seperti ini. Nah, untuk tombol salah dan benarnya juga kita hilangkan juga ya. Kita masukkan variabel yang sama. Klik kanan, setting, masuk ke advance. Nah, ketika yang ada tombol salah dan benarnya, kan ada condition to show object seperti ini. Kita masukkan dulu test. Nah, kemudian tambahkan notasi dan. Notasi dan yang ini ya. Atau itu yang seperti huruf V dan itu yang seperti ini. Nah, dan jangan lupa masukkan tanda kurung. Nah, seperti ini. Oke, jika itu kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, dia ikut menghilang ya ketika tidak di checklist ini. Begitu pula tombol yang benar. Nah, ini tadi salah, yang benarnya berarti yang ini. Kita klik kanan, ada tombol setting.
sama seperti yang kamu salah tadi, advance. Tadi S ya, jangan lupa untuk menambah notasi dan. Oke. Untuk kita beri kurung. Nah, seperti nanti dia akan ikut menghilang. Nah, seperti ini. Masuk ke selanjutnya. Kita menghilangkan langkah 3 dan teks ini. Kita lihat dulu variabel dari langkah 2, R ya. Variabelnya R. Berarti kita klik teks yang akan dihilangkan. Berarti yang langkah 3 juga ya. Setting. Advanced conditionnya tadi R ya. Oke. Nah, kita klik. Maaf, ini kita silang. Nah, kita klik, langkah 3 akan hilang. Berarti yang satu lagi yang ini. Sama caranya, klik kanan, setting, advance, kita klik R. Oke. Jika kita ini, dia akan hilang. Untuk memunculkannya tinggal kita centang saja atau cek ke sini. Klik tombolnya. Oke. Nah, selanjutnya kita yang langkah 1 ini. Sama caranya, klik untuk melihat variabel angka 1. Itu key, berarti kita masukkan key ya. Kita hilangkan langkah 2, setting. Advance, berarti kita tulis di sini key. Di condition to show object ya. Key, oke, sudah. Yang ini juga. Key. Oke. Slider juga ya. Setting. Advance. Key. Condition to show object. Nah, begitu pula tombol benar dan salah. Caranya masih sama seperti yang tombol benar dan salah yang tadi di sebelah ini. Box ya, ke advance. Ini kita tulis tadi key. Ditambahkan dengan notasi dan. Terus beri kurung. Oke. Sekarang tombol benar. Dan di sini kita klik saja. S, tadi key ya. Key. Dan kurung. Oke, sudah. Nah, jadi ketika kita klik langkah 1, mereka akan hilang. Oke, satu langkah lagi kita hilangkan langkah 1 ini. Jadi ketika kita klik penyelesaian, sebelum kita menyelesaikan langkah 1-nya belum terlihat. Kita lihat dulu variabel penyelesaian itu P ya. Oke, pertama kita lihat variabel dari penyelesaian dulu ya. Variabel dari penyelesaian, kita klik kanan ini. Oh, dia P, variabelnya P. Jadi kita klik kanan di langkah 1, setting, kemudian masuk ke advance. Kita condition to show object, kita masukin tadi P. Oke, done. Nah, ketika kita klik ini, dia akan hilang. Oh, nah, sampai sini sudah selesai. Nah, kita klik coba ya. New problem, dia akan berubah. Oke, tapi agar dia nilainya itu 0 ya di sini, agar tetap 0, kita bisa masukkan. Ya, jadi kita klik new problem, dia akan hilang. Mereka semua akan hilang. Maksudnya hilang itu tidak terlihat langsung ya. Itu caranya kita klik kanan di new problem, kita masuk ke setting, kemudian ke scriptingnya. Nah, tadi hanya update contraction saja. Kita tambahkan tadi langkah 1 itu key sama dengan false. Kemudian R ya, langkah 2 itu R sama dengan false. Selanjutnya S, ini S ya. S sama dengan false. S sama dengan false.
Dan nilai dari ini itu dia O tadi ya, O sama dengan 0. Nah, nanti dia akan nilai 0. Kita nyusun. Nah, oh iya ini tertinggal, dia Q. Ini P. Kita masukin. Kita masukkan juga. Setting script Q sudah P. P sama dengan false. False. Oke. Kita ketemu problem ya. Kembali dari langkah awal. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba menyelesaikan ini. Kita problem klik. Nah, kita punya satu soal. Kita coba penyelesaian satu. Nah, berarti langkah satu ya. Langkah satu kita buat agar si tombol ini menjadi benar. Atau itu dengan caranya itu merubah konstanta di ruas kiri menjadi 0. Ubah menjadi ya sampai 0. Oke, 0 sudah benar. Kita boleh lanjut ke langkah yang kedua. Nah, berarti dia 10x lebih kecil daripada 4 ya. Kita masukkan di hasilnya. Masih salah ya. Kita masukkan berarti kan hasilnya akan kita ketahui itu 4/10. Kita enter. Oke, jawabannya benar. Tapi jika kalian ingin mengisinya itu sudah disederhanakan, contohnya kita sederhanakan menjadi 2/5 ya. Itu jawaban akan tetap benar. Nah, seperti itu kita buktikan lagi. Misalnya kita salah kan ya. Kita jawab, jika jawabannya sudah disederhanakan 2/5 ya, itu akan benar. Oke, seperti itu. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara cepat atau untuk membuktikannya ya. Itu kita buka di grafik 2 ya. Kita buka grafik dulu. Oke. Kita hilangkan garis bilangannya. Kemudian kita buka juga CAS ini ya, kas ini ya. Nah, oke. Itu kita masukkan. Kita buktikan ya, apakah dia benar. Nilai X itu akan lebih kecil daripada 2/5. Oke, soalnya kita masukkan rumusnya atau perintah solve. Ya, solve. Itu kita masukkan ini. Yang pertama 10x ya, di sini kita pakai kali ya, kali atau bintang x ditambah 1 lebih kecil daripada 5. Enter. Oke, oh ya maaf, di sini kita pakai ini saja ya, x, kita boleh pakai ini juga. Oke, kita lihat ya daerah penyelesaiannya. Di sini bisa kita lihat daerah penyelesaiannya. Nah, jika kita masukkan ke desimal, 2/5 itu 0,1 ya. Maaf, 0,4. Terus kita di sini 0,4. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu ke sebelah kiri seperti itu. Kita buktikan lagi, misalkan kita coba lagi ya. Kita simpan. New problem. Nah, 5 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita ubah menjadi 0. Nah, sudah benar. Makanya berarti 5x lebih kecil daripada 5. Kita jawab, berarti hasilnya 1 ya. Oke, benar. Kita masukkan ke sini. Solve atau solusi ya. Kalau kalian memakai bahasa Indonesia akan tulisnya solusi. Solution ya, boleh. Solution atau bisa keduanya ya dipakai. Kita sekarang satunya memakai solution. Kita masukkan soalnya 5 dikali x atau 5x ditambah 4 lebih kecil daripada 9. Enter. Nah, untuk melihat daerahnya, kita klik yang tombol putih. Oke, dia daerahnya x lebih kecil, kurang dari 1 ya, x kurang dari 1, maka dia daerah penyelesaiannya ke sebelah kiri juga, seperti itu. Oke, kita tutup saja, sudah ya ini. Kita tutup juga ya guys. Oke, itu merupakan salah satu cara ya dalam penggunaan aplikasi GeoGebra dalam materi pertidasamaan linear satu variabel. Jika kalian ingin mengubahnya menjadi lebih besar, tinggal ditulis saja di sini diedit menjadi lebih besar ya. Tapi yang bawahnya juga harus mengikuti seperti itu.
Dan jika kalian ini dasarnya itu putih, kalian mau mengubah warnanya bisa saja sama seperti yang lain. Tinggal diklik kanan ya, graphics, dia akan muncul graphics. Ya, ini setting graphicsnya atau standar view ini. Grafiknya mana tadi ya, maaf. Nah, kalian ke basic, kemudian di sini. Nah, ini nanti ada background color. Kita pilih boleh coklat, kuning, atau yang lain. Kita coklat saja. Nah, seperti ini ya. Boleh saja kalian. Tinggal diubah. Nah, dari klik kanan grafiknya, terus masuk ke grafik, masuk ke basic, kemudian background color. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam materi pertidaksamaan linear satu variabel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.